nyata asma itu ada. Pengkajian bahwa asma Allah itu ada bendanya nyata adanya oleh Abdul Hadis bin Abdul Latif. Sebenarnya asma ini sudah diceritakan pada pengkajian sebelumnya, dan untuk lebih mendalam lagi kita ulangi bahwa setiap perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada wujudnya yang nyata atau terlihat baik oleh mata zahir maupun mata batin. Kita kembali kajiannya melalui tafsir dari Quran Surat Al-Ghafir 40 ayat 57 yang artinya sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi manusia tidak mengetahui. Dalam pengkajian Abdul Hadis bin Abdul Latif intinya perhatikan jasad manusia itu adalah usulnya dari saripatinya alam semesta terutama penciptaannya melalui tumbuhan berlindung atau dirahasiakan penciptaannya di balik bumi. Namun sebenarnya jasad itu asal mulanya dari tumbuhan serta hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika telah jadi jasadnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan gurat pada kedua belah telapak tangan sebagai tanda angka pada telapak tangan yaitu nomor yang apabila ditempelkan antara kanan diri itu sama yaitu 18 sebelah kiri 81 ini suatu bukti pertama tanda petunjuk yang perlu untuk dijalani hidup sebelum mati seseorang yang ingin kembali ke tempat asal yaitu surga. Coba dari angka 18 dijumlah sama dengan 9 begitu juga angka 81 dijumlah juga 9. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tiupan dari 99 asmanya, dan di mana penjelasan Al-Quran ini adalah petunjuk 18 dan 81. Coba apa arti dan bukti perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar atau tidak serta dialah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak ada lagi untuk tambahan yang lain karena semuanya lengkap dengan 3 kata yaitu kun fayakun dan semuanya perkataan aku Allah sudah diserahkan kepada para nabi-nabinya dan terakhir pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepercayaan aku, yaitu Quran Surat Al-Imran 31 dan Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, 17 ayat 110. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Asma Ar-Rahman? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk membuktikan Rahman yaitu memberikan keselamatan yang diberikan itu nyata yaitu kasih sayang yang nyata dan katakanlah ketika kalian mendapat musibah sakit tidak lekas sembuh tiba-tiba dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lambat laun sembuh itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga meminta kesembuhan kepada dukun malah kesembuhannya lebih cepat bahkan seperti kekayaan. Nah itulah yang dikatakan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya akan dikabulkan tetapi bagi yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka itulah manusia musyrik percaya dengan selain Tuhan maka tinggal menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seandainya tidak percaya kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kalian tidak mempunyai pegangan hidup sebagai petunjuk jalan yang benar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semuanya bekal hidupnya baik petunjuk yang benar melalui para nabi-nabi bahkan diturunkannya atau dihadirkan nabi termulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikenal di seluruh umat muslim sedunia dan nama-nama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diamanatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perlu kita mawas diri atau hati-hati menyerahkan ayat di bawah ini yaitu Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surat At-Tuh 20 ayat 8. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana telah ditiupkan ketika kalian dalam kandungan seorang ibumu bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan tetapi tidak 100% dimanfaatkan atau digunakannya cukup di bawah 10% saja ini pun harus minta izin kepada yang meniupkannya dan hati-hati ada satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan dan dirahasiakan asma negatif yang sifatnya mengganggu umat manusia dari mulai lahir hingga kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di samping manusia yang merahasiakan diri keberadaannya. Ini membuktikan
Sedangkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukti adanya bendanya yang nyata yang ada pada genggaman di tangan zaman sekarang itu adalah handphone. Ini pembuktian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada di akhir surat Al-Maidah ayat 1. Allah mengatakan sesungguhnya Allah selalu menjaganya dan mengawasimu. Kita ambil beberapa ayat seperti Quran surat An-Nahl 16 ayat 49 yang artinya dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah yang semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat dan mereka, malaikat tidak menyombongkan diri. Lalu para malaikat pada surat 138 ayat 73 dan 74 yang artinya, lalu para malaikat itu bersujud semuanya dan 74-nya kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Kisah cerita ini telah dibahas yang judulnya Malaikat dalam Genggaman Manusia. Mari kita ulangi lagi supaya kita tidak gagal paham. Pertama, umat manusia diberikan ilmu dari 99 asma dan satu ilmu ini tidak diberikan kepada manusia karena ilmu tersebut ilmu yang menyesatkan dari segala kebaikan terhadap manusia ini yang tertera pada Quran surat 138 ayat 74. Di sini bahwa malaikat adalah zat alam semesta di mana diantaranya adanya dalam kandungan di bumi yang tidak dalam dikatakan satu persatu kita bisa apa yang kita lihat dan kita rasakan saja, karena apa yang diciptakan oleh manusia itu nyata. Kita kembali perkataan Allah yaitu, menjaga dan mengawasi, diantaranya satu saja sebagai kebenarannya perkataan Allah itu ada bendanya contohnya handphone dan hati-hatilah bahwa HP itu suatu perintah Allah dan HP itu adalah kumpulan dari jasadnya malaikat yang akan mencatat baik buruknya semua perbuatan manusia. Dan untuk lebih jelasnya semua benda-benda atau jasadnya malaikat itu sujud kepada manusia yang bernama Adam. Perhatikan Quran surat Al-A'raf 7 ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud semua kecuali iblis, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Kenapa iblis tidak termasuk pembantah perintah Allah? Ini karena adalah salah satu asma yang terbuat dari api tanpa asap, termasuk dalam nafsu buruk, yang akan menentang perintah Allah. Namun kecerdasannya manusia bisa mengaturnya. Api dapat digunakan atau dapat diatur oleh manusia sebagai penggerak sesuatu yang manusia ciptakan. Tertanggal 23 Februari tahun 2023.